warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu Guru. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Nah, alhamdulillah kita bisa sekolah ya. Hari ini yang mimpin doa? Mas Yuda ya. Silakan Mas Yuda maju ke depan. Kamu pimpin doanya teman-teman semuanya. Ke depan sini. Doa mulai. Alhamdulillah. Kalau kita berdoa, itu artinya kita memohon kepada siapa, anak-anak? Kepada Allah, kepada Tuhan yang Maha Esa. Oleh sebab itu, kalau berdoa kita harus berdoa yang doa yang bagus, doanya yang baik. Karena kami mah hebat semuanya, pintar. Oke. Hari ini siapa? Ada teman kalian yang belum masuk atau masih sakit? Tengok kanan kirinya. Siapa? Ada Mbak Risma. Siapa lagi? Ada Ria. Ada Rani. Sheryl. Oh iya, semuanya anak perempuan nih. Iya. Kita doakan teman kita yang masih belum bisa sekolah supaya segera sehat, supaya bisa kembali sekolah bareng-bareng kita lagi. Oke? Hari ini Bu Guru akan mengajar kalian main dulu. Cepat semangat. Tempo 1, tempo 2, tempo 3, tempo 4, tempo 5. Oke, kalian semuanya sudah siap belajar? Oke ya.
pegang apa? Laptop. Ada anak yang lagi pegang HP. Kalian pernah lihat atau pernah bermain pakai laptop di rumah? Kalau pegang HP? Setiap hari nggak lepas HP-nya kalau di rumah? Oh iya. Main HP terlalu lama bagus apa tidak? Tidak bagus ya. Kita harus bisa memanage waktu kita. Kapan kita bisa mempergunakan HP? Kapan kita tidak mempergunakan HP? Oke. Untuk kali ini belajar kita anak kelas 5 sudah siap belajar? Siap. Oke, kalian tahu lagu apa ini? Oke, kita nyanyikan sama-sama ya. 1, 2, 3. Kita semua bisa menjadi anak yang pintar. Nah, dari judul tadi kita sudah terangkan ada gambar anak membawa laptop, ada membawa HP. Kita hari ini akan belajar tentang berpikir komputasional. Pada kesempatan kali ini, kalau ditanya Bu Mami, sebelum berangkat sekolah, kalian memilih memakai sepatu dulu ataukah mengambil tas terlebih dahulu? Apa? Ada yang ambil tas. Ada yang mau mengambil sepatu dulu. Antara mengambil sepatu sama mengambil tas, mana yang kalian dahulukan? Apa? Antara tas kalau sama sepatu, yang dipakai terakhir yang mana? Dari dalam rumah kita sudah pakai. Kalau sudah pakai tas, maka kita pakai sepatu lalu berangkat. Masa sepatunya sudah di luar, pakai sepatu, masuk lagi ke dalam kamar, ambil tas. Tuh, keluar lagi. Ya, gimana? Nah, dari beberapa kalimat yang baru saya disampaikan Bu Mami tentang antara sepatu dan tas, kita punya perpikiran sendiri-sendiri. Aku ambil tas dulu, aku ambil sepatu dulu lah. Itulah nanti kita akan belajar bagaimana cara kita berpikir komputasional. Kita berpikir gimana selainnya nanti semacam komputer itu bekerja. Begitu ya. Kemudian setelah kita memahami konsep, hari ini kita akan pembelajaran yang diperoleh pada hari ini, kita akan mampu menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari menggunakan konsep berpikir secara logis, berpikir kritis, sistematis, dan efektif. Jadi dalam permasalahan kita di rumah kan pasti ada ya, kita menghadapi masalah ya. Dalam masalah itu nanti kita akan belajar bagaimana sih kita memecahkan masalah. Bagaimana sih kita menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari itu secara
dengan hari ini. Nanti kita akan ada tadi ya, mengamati gambar, kita membaca, praktek, kita diskusi, kita sampaikan pendapat hasil diskusi kalian. Kemudian yang terakhir kita akan membuat kesimpulan bersama-sama tentang pembelajaran pada pagi hari ini. Oke, lanjut. Di sini prinsip berpikir komputasional. Di sini prinsip berpikir komputasional ada berapa? Ada 4. Ada dekomposisi, ada pengenalan pola, ada abstraksi, dan ada berpikir algoritmik. Pada kesempatan kali ini nanti akan kita buka atau kita bahas ya satu persatu. Bagaimana itu dekomposisi, apa itu pengenalan pola, apa itu abstraksi, apa itu berpikir algoritmik. Jadi ada berapa prinsip berpikir komputasional? Next, kita bahas satu persatu ya. Oke. Pada kesempatan ini, nah, bu, oh no, gambar apa itu? Kopi. Siapa yang suka kopi? Aku. Betul. Ayahmu di rumah kopi apa enggak? Ya, di sini ada kopi, gambar kopi. Apa itu dekomposisi? Dekomposisi di sini adalah memecah masalah yang kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan lebih mudah dikelola atau bisa dipahami dengan sederhana sebagai pemecahan masalah besar menjadi bagian yang lebih kecil. Itu kita dekomposisi. Kita pecahkan sebuah permasalahan itu. Ya, misal di sini kopi, membuat kopi, cara membuat kopi. Kopi itu kalau ibu mau buat kopi di rumah, kira-kira kopinya itu dari apa saja? Apakah perlu ditambah cabai, atau perlu ditambah garam, atau perlu ditambah gula ya? Itu kita kalau dalam berpikir dekomposisi itu kita akan pecahkan masalah itu. Masalah yang besar akan kita pecahkan menjadi yang lebih kecil. Atau misalnya lagi dalam sebuah perayaan atau sebuah yang kayak kemarin ada perayaan HUT di kampung-kampung. Di kampung kalian ada perayaan apa tidak? Ada panggung-panggung apa tidak? Misal perayaan HUT ke-80 Republik Indonesia. Satu event besar itu akan dipecah-pecah. Itulah yang namanya dekomposisi. Dipecah-pecah. Ada yang bagian kita pertama bentuk kepanitiaan. Siapa saja sih yang ada jadi panitia-panitianya? Siapa sih nanti yang bagian dalam panitia itu? Siapa sih nanti yang bagian pesan panggung? Siapa yang bagian konsumsi? Siapa yang bagian membuat hiburan? Atau misalnya ada hal-hal yang perlu ditampilkan pada kegiatan pada HUT itu tadi, kita pecah-pecah bagian itu. Biar kalau sudah kerjasama bareng, nanti bisa jadi suatu hal yang besar. Itu ya. Jadi dekomposisi itu adalah memecahkan masalah. Jadi masalah yang kompleks dipecahkan menjadi beberapa bagian-bagian kecil sehingga mudah dipahami. Next. Kemudian prinsip yang kedua yaitu adalah pengenalan pola, yaitu mengidentifikasi kesamaan atau pola dalam berbagai permasalahan untuk menemukan solusi yang dapat diterapkan kembali, atau dengan kata lain adalah menemukan pola yang bisa digunakan kembali. Pelajaran pola ada kalau di gambar ini Mami bentuk pola bangun data. Yang namanya pola itu adalah berulang. Apa anak-anak? Berulang.
Ada segitiga, kotak, dan ada lingkaran. Kalau begitu setelah lingkaran maka akan muncul segitiga. Gambar yang paling bawah juga seperti itu. Hanya dua bentuk, ada kotak dan segitiga. Gambar paling bawah, kotak dan segitiga. Tapi kotaknya ada berapa warna? Dua warna. Warna merah muda, kotak pink, kotak kuning, sama hijau segitiga. Berulang lagi, kotak pink, kotak kuning, kemudian apa? Segitiga warna apa? Biru. Segitiga warna biru. Iya, kok tadi ngomongnya hijau. Segitiga warna biru. Nah, kegiatan itulah yang namanya pola. Pola itu berulang-ulang. Jadi atau misalnya kalau dalam kehidupan sehari-hari kalian berangkat sekolah tadi, berangkat dari rumah, kalian kalau hari Senin, hari Selasa pakai baju apa? Merah putih. Kalau hari Rabu, Kamis kalian pakai baju apa? Kalau Jumat, Sabtu kalian pakai baju apa? Berarti ketemu lagi hari Senin, kalian pakai baju apa? Terus karena ada sakit, udah masuk 2 hari, udah masuk hari Selasa dan hari Rabu, maka hari Kamis kalian pakai baju apa kalau batik? Batik, ya. Jadi pola itu dilakukan
dahulu. Ya. Oke. Apakah perlu magicom untuk membuat kopi? Ya. Maka magicom biasa. Penggorengan sama namanya apa penggorengan? Apakah dipakai untuk membuat kopi? Tidak, maka kita singkirkan terlebih dahulu. Tidak boleh kita perhatikan. Oke, itu ya. Jadi aplikasi itu kita menyaring. Kita saring mana yang penting dan kita skip atau kita tidak kita hiraukan untuk yang kurang. Lanjut. Berpikir komputasional yang keempat adalah algoritmik. Apa itu algoritmik? Algoritmik itu adalah menyusun langkah-langkah, instruksi atau prosedur yang sistematis untuk menyelesaikan suatu masalah tertentu. Jadi kalau dalam kita membuat atau ibu pertama membuat ada identifikasi gara-gara ayah kepingin kopi, makanya ibu mau membuat kopi. Langkah-langkah yang harus disusun ibu pergi ke pasar buat kopi. Ibu pergi ke mana? Ibu pergi ke dapur. Ke dapur. Kalau sudah di dapur maka ibu fokusnya apa? Memanaskan air. Ambil gelas. Ambil gelas. Ambil kopi. Jadi untuk algoritma ini adalah langkah-langkahnya. Langkah-langkah
pakai komputer. Katanya itu pintar, katanya paling cerdas komputer robot. Tapi yang paling sempurna adalah manusia. Berarti yang lebih hebat adalah manusia. Ya, betul sekali. Hari ini nanti kalian akan mendapat tugas dari Mami. Ya, ada NKBD 1 itu adalah robot bersih-bersih si Andro. Nah, ini robot bersih-bersihnya si Andro namanya. Yang namanya manusia, salah ya, yang namanya robot. Robot itu adalah suatu sistem. Hanya bisa bekerja kalau sudah diatur sistemnya atau dioperasikan sistemnya. Robot tidak akan bergerak tanpa adanya perintah. Jadi seperti manusia. Manusia tanpa disuruh bisa bekerja. Ya, manusia juga punya perasaan. Kalau robot punya perasaan enggak? Ya. Jadi nanti juga kalian hari ini si Andro robot pintar diminta membantu membersihkan kelas. Tapi dia hanya bisa bekerja kalau kamu memberikan instruksi langkah demi langkah. Andro tidak mengerti perintah umum. Misalnya, bersihkan kelas. Dia bingung. Namanya robot. Gak bisa mikir. Bersihkan kelas. Bersihkan kelas itu yang gimana? Dia tidak bisa bekerja. Dia hanya bisa mengikuti perintah kecil. Misalnya, ambil sapu. Sapu dari kiri ke kanan. Buang sampah. Ambil sapu lagi. Sapu dari kanan ke kiri. Kemudian buang sampah. Nah, tugas kalian nanti, kalian memprogram si Andro. Langkah apa yang harus dilakukan? Langkah apa yang harus dilakukan? Per langkah-langkahnya. Itu tugas yang pertama. Tugas yang kedua, kalian nanti akan ketemu. Kalau tadi si Andro, kalau ini si Koki robot. Si Koki robot juga seperti itu. Koki, kalau Koki manusia, dia bisa masak langsung beberapa macam. Tapi kalau Koki si robot, dia hanya bisa melakukan pekerjaan ringan-ringan saja, langkah per langkah. Nanti kalian susun langkah per langkah apa saja yang akan dilakukan si robot. Ya? Ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, akan dibagikan dulu LKPD-nya. Kalian diskusikan sama teman di kelompokmu, ya. Diskusikan dengan teman di kelompokmu. Nanti selesai diskusi, kalian
itu ada cintanya yang antara mengerjakan bawah sini. Yang pertama, Olivia sudah cukup? Apa enggak? Sudah cukup. Makasih ya.
Tapi dia hanya bisa bekerja kalau kamu memberikan instruksi langkah demi langkah yang tepat. Andra tidak mengerti perintah umum seperti bersihkan kelas. Dia hanya bisa mengikuti perintah kecil seperti ambil sapu, menyapu dari kiri ke kanan, buang sampah ke tempatnya. Ayo bantu si Andro. Ya. Langkah 1, ambil sapu. Menyapu dari kiri ke kanan. Tabrak ke kanan. Langkah ketiga, ambil serok. Langkah 4, buang ke tempat sampah. Langkah 5, ambil sapu. Ambil sapu. Langkah 6, menyapu dari kiri ke kanan. Langkah 7, ambil serok. Iya. Langkah 8, buang ke tempat sampah. Iya. Oke, kasih tepuk tangan. Dikasih apa? Wow. Dia tidak bisa bekerja secara langsung kalau tanpa disuruh. Andro hanya mengerti secara singkat tugas-tugas yang diberikan oleh ya, seperti itu ya. Dan sekarang berapa menit? Oke, next. Hari ini setelah kalian bisa memberikan program untuk si Andro, si pembersih sampah ya itu ya. Nah, ini tadi ada tugas. Nah, untuk sekarang tugas selanjutnya nanti kalian akan mengerjakan tugas individu yang ada di buku kalian. Buku kalian buka di halaman berapa di situ buku kalian? Kalian semuanya bawa buku? Nah, ini nanti kalian mengerjakan halaman 20 dan 21. Nah, 20 dan 21 di buku tugas kalian, di buku paket. Sudah, di situ ada beberapa soal. Itu nanti tugas yang harus kalian kerjakan sendiri-sendiri. Halaman berapa? Sudah ketemu? Halaman 20 sampai halaman 21. Boleh, silakan dikerjakan. Dikerjakan. Ya, tulis. Cukup jawabnya aja, Bapak. Ya. Iya, jawabannya. Iya,
Komputasional. Ada berapa prinsipnya? Apa saja? Nah, juga kita belajar apa lagi? Belajar memahami penerapan berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari. Apa tadi yang dicontohkan dalam kehidupan sehari-hari? Iya, apa? Robot yang menyapu dengan diberikan sedikit informasi atau sedikit perintah. Nah, pada pembelajaran kita hari ini kita sudah belajar tentang prinsip berpikir komputasional dan juga kita belajar menerapkan berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari. Harapannya nanti kalian dalam kehidupan sehari-hari juga bisa berpikir seperti komputer. Kalian bisa berpikir, bisa melakukan tugas kegiatan seperti komputer, sistematis, tidak lelet, ya, tidak bertele-tele, lama, semuanya berpikir komputasional. Oke? Nah, untuk menutup kegiatan pada hari ini, nanti kita akhiri dengan berdoa ya. Bu Guru akhiri dulu. Bagaimana pelajaran hari ini, menyenangkan apa tidak? Ada yang jadi robot, ada yang jadi programmer. Kita juga belajar ice breaking, mengenal apa tadi ice breaking-nya? Mengenal. Senang belajarnya? Senang. Oleh karena itu, karena memang sudah waktunya selesai, Bu Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa di situ. Doa mulai. Semoga apa yang kita pelajari pada pagi hari ini membawa manfaat untuk kita semua. Ya, terima kasih. Boleh.